Pasca ditetapkannya Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus kematian Vina dan Eki, teka-teki tragedi berdarah 8 tahun lalu itu pun terasa semakin rumit. Sejak diperlihatkan ke publik oleh pihak kepolisian, Peggy yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki terus membantah dan membela diri bahwa dirinya bukan pembunuh Vina dan Eki. Kemunculan Peggy pun memicu sejumlah pihak tiba-tiba mengklaim dirinya menjadi saksi pembunuhan Vina dan Eki. Satu persatu muncul orang-orang yang menyebut Peggy adalah pelaku pembunuhan Vina. Namun dari pihak Peggy juga bermunculan orang-orang yang membela Peggy. Polisi telah memeriksa 3 orang saksi yang merupakan teman Peggy. Tak hanya itu, Saka Tatal, salah satu pelaku yang kini telah bebas, juga mengeluarkan pernyataan mencengangkan. Saka menyebut Peggy yang ditangkap berbeda dengan Peggy yang masuk dalam daftar pencarian orang. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh sama yang difoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Lantas, kesaksian manakah yang akan membuka tabir kematian Vina? Benarkah ada sosok Peggy lain selain Peggy Setiawan? Tim TV One mengabarkan. Kerja di Bandungnya saya lupa namanya, ke rumahnya, bikin rumahnya Pak Aceng. Saya di sana cuma 1 minggu. Pas gajian tanggal 27 Agustus 2016, saya pulang, nggak peka. Saya ngomong sama Peggy, Arman, Ibnu, sama Robi. Sampai udah angkot datang, saya naik, yang nganter Robi, Ibnu, sama si Peggy. Tanggal berapa kan? Itu tanggal berapa kan? Tanggal 27 Agustus. Jam? Tahun 2016. Jamnya? Sekitar jam 8 saya naik angkot. Di Bandung ya? Iya. Ya, memang banyak kesaksian yang muncul ke permukaan, baik saksi yang memang sudah dihadirkan di tahun 2016 ataupun walaupun tidak di persidangan ya, dalam arti diminta keterangan di tahun 2016 dan juga saksi yang baru muncul di tahun 2024. Lantas bagaimana ini pihak kepolisian bisa meramu kesaksian ini dan juga membuka tabir kematian Vina dan juga Eki? Kita akan bergabung dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Irjen Purnawirawan Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas RI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Benny. Kemudian juga ada Bang Teguh Nasrullah, pakar hukum pidana. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Nasrullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baik, pagi. kemudian juga bergabung bersama kami Bang Tony RM, kuasa hukum dari saksi-saksi atau Peggy. Selamat pagi. Baik, nampaknya masih terus kita coba hubungi dan nanti akan bergabung bersama kami. Saya mau ke Pak Benny dulu. Pak Benny, kalau melihat ini kan banyak sekali saksi yang muncul ke permukaan begitu ya, baik yang di tahun 2016 sudah berbicara begitu kepada pihak kepolisian ataupun yang baru muncul di 2024 ini. Lantas sebenarnya apakah ini tidak semakin membingungkan juga pihak kepolisian? Akhirnya pihak kepolisian harus meramu seperti apa keterangan saksi-saksi ini, Pak? Ya, yang jelas bikin bingung publik. Iya, betul. Ya, itu pasti. Dulu. Kalau pihak kepolisian, semua saksi yang muncul, bukti yang muncul akan diklarifikasi. Akan di cross check dengan bukti yang lain atau saksi yang lain. Bicara masalah alibi. Ya. Kamu Peggy di sana, siapa saksinya? Di sini mengatakan enggak, Peggy di TKP, siapa saja saksinya? Nanti tentunya dikaitkan dengan bukti-bukti yang lain, termasuk HP. HP itu ada teknik namanya seldam. Ketika orang berada di satu tempat, saya dengan Pak Nasrullah, ini titiknya sama ini, handphonenya. Contohnya itu. Kemudian juga jejak digital. Kemudian juga medsos. Medsos ini menjadi penting. Misalkan, dia nggak tahu soal geng motor, jejak digitalnya ada di Instagram dia dan sebagainya. Inilah yang dilakukan Polri saat ini. Tentunya kita mengapresiasi upaya penasihat hukum untuk mencari kebenaran dengan mencari saksi-saksi yang baru, yang belum diperiksa dulu. Kemudian Polri juga memeriksa tambahan pendalaman saksi yang dulu pernah muncul. Ini penting, contohnya yang tidak dihadirkan di pengadilan dipertanyakan. Kenapa enggak ya? Masalahnya apa, alasannya apa? Oleh sebab itu ada beberapa pihak yang mengajukan perlindungan ke LPSK untuk yang bersangkutan nanti dapat perlindungan sehingga ketika menyampaikan keterangannya nanti tidak merasa terancam, tidak merasa tertekan
Seperti itu. Iya, baik. Dan juga sudah bergabung bersama kita melalui sambungan daring ada Bang Tony RM selaku kuasa hukum dari Peggy ya? Peggy dan juga saksi-saksi. Peggy dan juga saksi lainnya. Bang Tony, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Bang Tony, kalau kita lihat sejauh ini ada perang kesaksian nih antara yang kemudian menguatkan alibi Peggy dan juga ada yang kemudian membantah alibi tersebut. Nah, salah satu upaya hukum dari Peggy kan kabarnya mau mengajukan pra-peradilan agar kemudian masih makin menguatkan nih status Peggy sebagai terperiksa dan juga tersangka saat ini. Sudah sampai mana? Karena kabarnya mau pra-peradilan tapi belum terdengar lagi begitu langkahnya. Pra-peradilan ya? Ya. Ya. Jadi insya Allah minggu ini ya akan diajukan pra-peradilan. Ya. Jadi memang kalau saksi-saksi kita ini bukan mengada-ngada ya. Kami bukan mengada-ngada. Saksi-saksi yang telah dihadirkan, telah memenuhi panggilan Polda Jawa Barat itu memang saksi-saksi ya. Mereka orang lugu, orang kampung, orang polos ya yang tidak mengerti proses hukum, tetapi karena mereka memang mengetahui pada saat kejadian 27 Agustus 2016 Peggy berada di Bandung bersama mereka bekerja sehingga mereka menyampaikan yang sebenarnya ya. Nah, kemudian mengenai pra-peradilan mudah-mudahan minggu ini ya karena memang sudah cukup, sudah bukti-buktinya juga sudah kuat ya, sudah kumpulkan semua, maka insya Allah minggu ini akan segera diajukan gugatan pra-peradilan. Begitu. Baik, Bang Tony, selain juga upaya pra-peradilan, kalau kita menyoroti mengenai kesaksian yang belakangan muncul, ada saksi dari Mel-Mel, kemudian juga di tahun 2016 ada saksi AF begitu ya. Bagaimana Anda meyakinkan, karena saksi-saksi ini bisa mematahkan argumentasi Anda dan juga saksi-saksi lain yang dihadirkan yang meringankan untuk Peggy? Ya, saksi-saksi selain yang dihadirkan sebenarnya ada lagi, Bu, ya. Ada lagi saksi-saksi lain. Nah, nanti akan kami ajukan di persidangan, baik di pra-peradilan maupun ya kalau sampai terpahitnya sampai lanjut ya penyidikan ini yang mungkin sampai ke persidangan. Bukan, Bang Tony, maksud saya adalah saksi-saksi seperti saksi AF dan juga saksi Mel-Mel yang pernyataannya justru menyudutkan Peggy, gitu, memberatkan Peggy. Saksi AF dan Mel-Mel. Iya, terus maksudnya apa, Bu, pertanyaannya? Ya, ini apa tanggapan Anda selaku kuasa hukum Peggy melihat keterangan saksi AF dan Mel-Mel yang bisa memberatkan Peggy? Ya, kalau saksi AF, kami sudah mempunyai argumentasinya, Bu. AF itu, ya, pada tahun 2016, dalam putusan pengadilan, tidak ada kesaksian AF dalam putusan pengadilan. Yang ada adalah kesaksian Rudiana, di mana keterangannya mengutip dari keterangan AF. Perihal Rudiana sebagai ayah korban Muhammad Rizky mendapatkan informasi keberadaan para pelaku itu dari AF. Namun, AF itu dalam pernyataannya hanya melihat kejadian itu dari jarak 100 meter malam ketika ia sedang membeli rokok atau minuman di warung itu. Setelah para gerombolan kelompok motor itu menyerang, melempari, AF kabur karena ketakutan. Dari mana AF bisa mengenali satu persatu wajah pelaku? Itu sejalan ya. Argumentasi saya ini sejalan dengan putusan pengadilan ya bahwa AF ini hanya menunjukkan orang-orang yang suka nongkrong yang orang-orang kelompok motor yang dicurigai sebagai pelaku itu suka nongkrong di tempat tersebut. Nah, atas dasar itu kemudian ayahnya Muhammad Rizky atau Pak Rudiana itu langsung mengamankan pelaku. Setelah diamankan muncul 11 pelaku, kemudian tidak ada satupun ya dari 11 pelaku
8 yang sudah diputus itu tidak ada satupun mengarah ke ciri-ciri Peggy Setiawan. Setelah putus, 8 terdakwa kemudian menjalani hukuman 7 seumur hidup, 1 8 tahun, ya Bu. Kemudian ditindaklanjuti oleh Polda Jawa Barat setelah rame dengan 3 DPO itu, Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan itu, terutama rambutnya keriting tinggal di Banjarwangun. Nah, lalu AF menghubungkan, setelah ditangkap, menghubungkan antara Peggy Setiawan dengan yang dia katakan, itu dapat kami patahkan, bukan karena sejak awal kalau AF mengetahui Peggy Setiawan itu terlibat, mungkin AF sudah dituangkan keterangannya mengarah ke Peggy Setiawan. Baik. Gitu. Jadi yang ini Peggy alias Peron saja, itu muncul bukan dari AF. AF itu hanya menginformasikan tempat saja, muncul dari keterangan para terdakwa lainnya, Bu. Itu. Baik. Terima kasih Bang Tony. Kita akan mau ke Bang Nasrul dulu untuk menganalisa ini. Baik. Bergantian dulu ya Bang ya.